Pemirsa, hujan es batu disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur membuat sejumlah bangunan dan puluhan pohon tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di saat ini, kami akan menjabarkan terkait dengan kajian kondisi atmosfer pada wilayah Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur terkait dengan fenomena hujan es atau hail pada tanggal 27 Desember 2021. Bersama saya, Hendrik David Putra Sudrajat, kelas Meteorologi 5A NPT 1119010 dan rekan saya. Bersama saya, Saldia Aksaminatanati, asal kelas Meteorologi 5A NPT 111900087. Berkaitan dengan kajian kondisi atmosfer saat kejadian hujan es di Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, tanggal 27 Desember 2021, kita akan ada dalam sekilas info yang akan diberikan oleh rekan saya, Saldia. Lokasi kajian yang kita ambil dari Kabupaten Bangkalan yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terletak paling barat dari Pulau Madura dengan posisi 112 derajat sampai 113 derajat bujur timur dan 6 derajat sampai 7 derajat lintang selatan, yang terdiri dari 18 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kuanyar yang menjadi lokasi penelitian karena fenomena hujan es, di mana gambar di atas merupakan Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, di mana yang ditandai dengan bendera hitam yang merupakan lokasi Kecamatan Kuanyar. Baik, terima kasih Saldia. Selanjutnya terkait dengan materi, yang pertama kita akan ada dalam pendahuluan. Selanjutnya analisis grafik time series dengan menggunakan aplikasi satelit. Lalu analisis suhu puncak awan terkait dengan citranya yang diolah dengan menggunakan aplikasi GRATS. Selanjutnya analisis RGB terkait dengan citranya yang diolah pada aplikasi satelit. Dan yang terakhir analisis indeks laluitas atmosfer dengan menggunakan data radiosonde yang diolah pada aplikasi RAL. Berkaitan dengan pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya, Saldia. Pendahuluan, di sini kita membahas tentang hujan es yang terbentuk pada awan cumulonimbus ketika puncak awan tersebut telah melewati freezing level. Untuk mendukung fenomena ini, bukan hanya suplai uap air yang cukup, tetapi juga kondisi atmosfer yang labil. Dan untuk kejadian hail atau hujan es tergolong anomali fenomena cuaca di wilayah Indonesia karena pada wilayah tropis memiliki freezing level yang tinggi. Maka selama partikel es jatuh, partikel es tersebut akan meleleh akibat bergesekan dengan udara di atmosfer. Sehingga saat mencapai permukaan bumi akan mencair dan menjadi air hujan. Materi berikut akan dijelaskan oleh teman saya, David. Baik, selanjutnya kita akan ada pada analisis grafik time series yang diolah menggunakan aplikasi satelit. Nah, ini merupakan grafiknya dari pukul 00 UTC sampai pukul 23 UTC. Dan berdasarkan grafik time series suhu puncak awan, maka didapati bahwa sejak sekitar pukul 4 UTC, seperti yang terlihat pada gambar, awan ada pada fase tumbuh, ditandai dengan adanya penurunan suhu yang sudah melewati 0 derajat Celcius hingga mencapai lebih dari 60 derajat Celcius, tepatnya pada jam 8 UTC, yang berarti ada pada fase puncaknya. Nah, kemudian pada jam setelahnya, pada jam setelah 8 UTC ini, mulai memasuki masa atau fase peluruhan, ditandai dengan kenaikan suhu puncaknya, bahkan pada pukul 22 UTC ini sudah melebihi 0 derajat Celcius. Nah, meskipun fase puncak terdapat pada pukul 8 UTC, kejadian hujan es seperti yang telah diberitakan telah teramati pada pukul 13.45 WIB atau 6.45 UTC.
mendukung analisis grafik time series ini, selanjutnya kita akan ada dalam analisis suhu puncak awan dengan aplikasi GRATS yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saldia. Materi berikutnya adalah analisis suhu puncak awan yang mana kita menggunakan aplikasi GRATS. Berdasarkan grafik time series menunjukkan puncaknya pada 8.00 UTC, tetapi kejadian hujan es telah teramati sejak sekitar pukul 13.45 WIB, sehingga citra satelit yang akan ditampilkan yaitu pukul 6.40 UTC atau 13.40 WIB. Yang berikut 6.50 UTC atau 13.50 WIB. Yang terakhir 8.00 UTC atau 15.00 WIB. Gambar pertama terlihat pada citra satelit Himawari 8 pada pukul 6.40 UTC atau 13.40 WIB bahwa wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki persebaran awan yang mendominasi dengan suhu puncak awan antara minus 21 derajat Celcius hingga minus 80 derajat Celcius. Kondisi ini menggambarkan adanya aktivitas awan konvektif atau awan CB. Gambar berikut terlihat pada citra satelit Himawari 8 pada pukul 6.50 UTC atau 13.50 WIB bahwa wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki persebaran awan yang mendominasi dengan suhu puncak antara minus 21 derajat Celcius hingga minus 69 derajat Celcius. Juga sebagian kecil dengan persebaran minus 75 derajat Celcius hingga minus 80 derajat Celcius. Di mana kondisi ini juga menggambarkan adanya aktivitas awan konvektif atau awan CB. Gambar yang terakhir, di mana terlihat pada citra satelit untuk pukul 8.00 UTC atau 15.00 WIB, wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki persebaran awan yang mendominasi dengan suhu puncak antara minus 48 derajat Celcius hingga minus 80 derajat Celcius. Kondisi ini juga menggambarkan adanya aktivitas awan konvektif yaitu awan CB yang semakin kuat dibandingkan pukul 13.40 WIB dan 13.50 WIB atau sama dengan 6.40 UTC dan 6.50 UTC. Untuk berdasarkan citra satelit Himawari 8 pada pukul 6.40 UTC, 6.50 UTC dan 8.00 UTC terlihat adanya aktivitas awan konvektif yang cukup kuat yaitu awan CB, di mana aktivitas awan konvektif ini yang menjadi penyebab terjadinya angin kencang hingga hujan es di wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Materi berikut akan dijelaskan oleh teman saya, David. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis citra satelit dari satelit Himawari 8 juga, yang sebelumnya diolah juga pada aplikasi satelit untuk analisis grafik time series. Saat ini kita akan menggunakannya untuk analisis citra satelit metode RGB, yaitu salah satunya metode Day Convective Storm. Nah, berdasarkan penggambaran pada citra suhu puncak awan, maka dilakukan analisis dengan metode RGB pada waktu yang sama dengan analisis citra suhu puncak awan yang diolah pada aplikasi satelit, pada aplikasi GRATS yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Saldia. Di mana untuk jam yang akan dianalisis ialah 6.40 UTC atau 13.40 WIB, 6.50 UTC atau 13.50 WIB, dan 8.00 UTC atau 15.00 WIB. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu pada pukul 6.40 UTC atau 13.40 WIB. Terlihat pada citra satelit metode RGB pada jam ini bahwa wilayah Kabupaten Bangkalan, tepatnya Kecamatan Kuanyar, yang saya beri tanda bendera, memiliki persebaran yang didominasi oleh awan pembentuk presipitasi, yaitu awan CB, dengan partikel es besar
Nah, hal ini ditandai dengan warna merah. Selanjutnya, untuk jam 6.50 UTC, di mana terlihat pada citra satelit metode RGB pukul 6.50 UTC atau 13.50 waktu Indonesia Barat, bahwa wilayah Kabupaten Bangkalan, tepatnya Kecamatan Kuanyar dengan fokus studi kita, memiliki persebaran awan pembentuk presipitasi, yaitu awan CB atau cumulonimbus dengan partikel es kecil yang ditandai dengan warna kuning. Tetapi terlihat juga ya, di sini di wilayah Bangkalan itu ada yang bercak-bercak merah. Warna merah itu merupakan awan CB dengan partikel es besar. Tetapi untuk fokus studi kita ialah Kecamatan Kuanyar, di mana terjadi fenomena Hale, itu ialah awan CB dengan partikel es kecil. Nah, selanjutnya pada jam 8.00 UTC, di mana pada analisis time series itu menunjukkan puncaknya. Terlihat pada citra satelit metode RGB pukul 8.00 UTC atau 15.00 WIB bahwa wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki persebaran yang didominasi oleh awan pembentuk presipitasi, yaitu awan CB dengan partikel es kecil ditandai dengan warna kuning. Termasuk di dalamnya ialah Kecamatan Kuanyar, juga didominasi atau ditutupi dengan awan persebaran awan CB dengan partikel es kecil ditandai dengan warna kuning. Nah, berdasarkan citra satelit Himawar 8 pada ketiga jam tersebut menggunakan metode RGB, maka didapati bahwa terlihat sebaran awan CB yang cukup luas, baik yang mengandung partikel es kecil juga besar. Hal inilah yang menjadi penyebab fenomena hujan es di lokasi Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Jadi, menggunakan metode RGB ini, dia mempertegas lagi analisis suhu puncak awan citranya yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Saldia, juga mempertegas terkait dengan analisis grafik time series yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, kita masuk pada analisis indeks labilitas atmosfer. Nah, terkait dengan analisis indeks labilitas atmosfer ini, kami menggunakan aplikasi RAOP untuk mengolah data radiosonde yang diambil pada stasiun Juanda di Jawa Timur pada jam 00 UTC, di mana terlihat ada indeks-indeksnya. Dan untuk terkait dengan analisis indeks labilitas atmosfer, kami mengambil 4 indeks, yaitu indeks CHAPE, juga ada indeks SWAIT, lalu ada indeks Total Index, lalu ada indeks K atau K-index, di mana nilai masing-masing terlihat pada tabel. Yang pertama untuk CHAPE sendiri, nilainya adalah 1168 Joule per kilogram dengan keterangan konvektif sedang. Lalu untuk nilai SWAIT ialah 184,8 dengan keterangan indikasi konvektif sedang. Lalu Total Index dengan nilai 45,6, keterangannya konvektif kuat dan potensi thunderstorm. Lalu K-index dengan nilai 27,7 dengan keterangan konvektif sedang. Nah, berdasarkan penjabaran nilai dari indeks labilitas atmosfer yang kami ambil, yaitu CHAPE, SWAIT, Total Index, dan K-index, pada pukul 00 UTC menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki kondisi atmosfer yang cukup labil. Nah, labilnya atmosfer ini berdampak pada tumbuhnya awan-awan konvektif. Kita review lagi terkait dengan yang tadi pendahuluan, sudah dijelaskan oleh rekan saya Saldia, bahwa hujan es ini terbentuk bukan hanya karena adanya suplai uap air yang cukup, tetapi juga kondisi atmosfer yang labil. Nah, mempertegas hal tersebut, kami lakukan nih analisis indeks labilitas atmosfer. Dan terbukti bahwa atmosfer di wilayah Kabupaten Bangkalan ini cukup labil. Nah, labilnya atmosfer yang berdampak pada peningkatan aktivitas konvektif menyebabkan terjadinya fenomena hujan es di wilayah Kabupaten Bangkalan, tepatnya Kecamatan Kuanyar, karena awan-awan CB tadi, di mana awan CB tadi terlihat terpantau oleh citra satelit dengan metode day convective storm, ialah awan CB dengan partikel es besar dan es kecil yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangkalan. Nah, demikianlah kajian kondisi atmosfer saat kejadian hujan es di Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur pada tanggal 27 Desember 2021. Saya David dan rekan saya Saldia
Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Makasih.